Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman kelas 9 SMP Lab School VIP UMJ. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, tidak lupa juga tetap semangat, jaga kondisi, dan banyak berdoa. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan corona ini cepat selesai. Amin Allahumma amin. Agar kita bisa beraktivitas seperti biasa. Baik teman-teman kelas 9, kita lanjutkan ke bab kedua terakhir tentang cerita inspirasi. Teman-teman bisa temukan di halaman 137. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Cerita inspirasi. Nah, di sini ada memahami dan menangkap makna dari teks cerita inspirasi. Jadi kita akan memahami, menangkap makna dari teks inspirasi. Teman-teman bisa dibuka buku paketnya halaman 138 sesuai yang tertera di dalam PowerPoint yang teman-teman saksikan. Baik teman-teman, apa itu yang disebut dengan teks cerita inspirasi? Nah, teks cerita inspirasi ini tergolong genre itu aliran. Narasi maksudnya cerita tentang narasi itu adalah cerita tentang yang berkaitan dengan waktu. Nah, itu adalah cerita narasi. Genre narasi artinya punya jangka waktu dan sebagainya. Yang mengandung nilai moral. Moral itu berarti nilai-nilai tingkah laku yang ada di sebuah masyarakat. Itu yang disebut dengan nilai moral. Nilai moral. Nah, kemudian apalagi di sini biasanya pendek dan singkat serta bersifat nyata atau fiktif. Nah, gitu kira-kira teman-teman. Jadi genre itu mohon maaf, cerita inspiratif itu adalah cerita yang punya aliran narasi. Artinya ceritanya berdasarkan tahapan waktu. Kemudian berikutnya punya nilai moral. Artinya ada hal-hal yang diajarkan di dalam cerita tersebut untuk kita untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya pendek, artinya ceritanya itu biasanya pendek, sama seperti cerpen. Kemudian singkat, artinya tidak bertele-tele. Kemudian bersifat nyata, ada yang bersifat nyata, ada juga fiktif. Fiktif itu artinya tidak hayalan, tidak nyata. Paham ya teman-teman pengertian dari teks cerita inspirasi. Baik, sekarang kita kenal cirinya, kita kenali cirinya. Ciri dari teks cerita inspirasi adalah yang pertama, teman-teman bisa diperhatikan bukunya dan videonya, terdapat insiden. Insiden itu sebuah permasalahan dalam cerita yang ditimbulkan perenungan atau interpretasi. Nah, itu kira-kira teman-teman ya. Jadi di halaman 138, masih di halaman 138, artinya cerita tersebut itu ada sebuah kejadian. Ada sebuah kejadian, baik kejadiannya itu sebuah perenungan itu si pembaca akan menghayati dengan baik. Atau interpretasi. Nah, itu kira-kira teman-teman ya. Gitu. Nah, itu kira-kira. Nah, itu yang ciri yang pertama. Ciri yang kedua, berisi pelajaran yang dapat dipetik oleh pembaca. Artinya ada amanat, ada pelajaran, ada ibroh, ada hikmah yang terkandung dalam cerita inspirasi. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga,
umumnya singkat, padat. Nah, artinya tidak bertele-tele, tidak seperti novel dan sebagainya. Artinya cerita tersebut itu betul-betul singkat dan padat. Paham ya? Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat di sini alurnya sederhana. Artinya tidak kemana-mana, sederhana, mengalir begitu saja. Umumnya hanya menceritakan satu insiden dalam suatu adegan. Nah, artinya hanya menceritakan satu sebuah permasalahan dalam sebuah cerita. Nah, cerita inspirasi itu adalah atau mirip atau sama dengan cerpen. Nah, itu kira-kira karena membahas tentang satu insiden, satu permasalahan. Oke, paham ya cirinya? Jadi cirinya ada 4. Oke, baik itu pengertian dan ciri. Baik kita teruskan, teman-teman boleh dibuka halaman 140. Coba dibuka halaman 140 agar lebih terarah pembelajarannya. Tentang kebahasaan ya, kebahasaan yang pertama. Kebahasaan yang pertama di sini adalah kata sifat. Apa kata sifat itu? Kata yang mendeskripsikan sifat atau tingkah laku atau karakter, keadaan seseorang atau sesuatu. Nah, artinya sifat ini kepada keadaan seseorang atau sesuatu hal. Nah, kata sifat mendeskripsikan artinya menggambarkan fisik. Fisik itu yang terlihat oleh mata secara langsung dan mendeskripsikan pribadi. Nah, artinya mendeskripsikan seseorang, pribadi seseorang. Nah, itu kira-kira teman-teman. Contohnya di sini ada kata cantik. Nah, itu kan mendeskripsikan seseorang yang mempunyai paras baik, yang mempunyai wajah yang baik, itu yang disebut dengan cantik. Kemudian pendek, nah itu berarti mendeskripsikan atau menerangkan seseorang bahwa orang lain itu tidak tinggi. Dia punya badan yang pendek dan sebagainya. Kemudian besar. Nah, rumah tersebut itu besar, pohon itu besar dan sebagainya. Itu berarti mendeskripsikan atau menceritakan sebuah sebuah fisik. Nah, kemudian apa? Pintar, sama gitu. Si Andi sangat pintar. Nah, berarti sifat dari seseorang. Ramah. Nah, itu kira-kira teman-teman ya paham ya. Oke, baik. Jadi kata sifat itu lebih kepada fisik seseorang atau sesuatu hal yang mempunyai sifat. Contohnya tadi, pohon besar, itu sifatnya berarti besar. Dia cantik. Nah, itu berarti mempunyai paras yang baik. Nah, itu kira-kira teman-teman ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kata kerja aksi. Kata kerja aksi di sini kata kerja yang menyatakan bahwa subjek sedang melakukan suatu aksi atau untuk menyatakan bahwa sesuatu terjadi. Artinya gini, kata kerja aksi ini berarti si subjek sedang melakukan sesuatu hal. Contoh, di dalam contoh misalnya, Ruben sedang bermain bola. Nah, Ruben itu berarti si subjeknya atau Ruben sedang melakukan pekerjaan apa? Bermain bola. Nah, contohnya di sini apa? Ada belajar, ada menanam, bekerja, melompat, bermain. Nah, itu berarti kata kerja aksi yang sedang dikerjakan. Paham ya teman-teman mengenai kebahasaan, kata sifat dan kata kerja aksi. Mudah-mudahan dapat dipahami mengenai kebahasaannya. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan. Baik, struktur teks cerita inspirasi. Apa sih struktur? Nah, kalau kelas 3 pasti sudah tahu yang disebut struktur adalah bagian-bagian yang ada atau yang tertera di dalam teks tersebut. Apa saja bagiannya? Teman-teman bisa dibuka halaman 143. 143 tolong dibuka. Jadi teman-teman bisa mengetahui, oke, orientasi atau bagian perkenalan. Nah, teman-teman. Nah, struktur yang pertama adalah orientasi.
atau bagian perkenalan. Jadi contoh teman-teman kalau baca novel atau lihat film misalnya gini ya, eh, si A menjadi pemain yang bernama Andi. Nah, gitu kira-kira ya. Dia adalah seorang yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Kemudian dia juga giat dalam hal belajar. Nah, itu berarti orientasi, mengenalkan seseorang, perkenalan di dalam cerita tersebut. Suka begitu ya? Nah, di film pun sama kan begitu kan? Nah, gitu kira-kira. Jadi bagian yang pertama atau struktur yang pertama dalam teks inspirasi adalah orientasi atau bagian perkenalan. Kemudian struktur yang kedua adalah insiden. Insiden itu masalah atau bagian yang menceritakan peristiwa atau kejadian yang dialami tokoh. Artinya apa sih permasalahan, apa sih kejadian yang dialami oleh si tokoh, yang dialami oleh pemain di dalam cerita teks inspirasi tersebut itu apa? Masalahnya, insidennya. Nah, itu kira-kira teman-teman ya. Paham ya? Jadi pertama ada pengenalan, yang kedua ada insiden atau ada peristiwa yang terjadi di dalam cerita tersebut yang dialami oleh tokoh. Paham ya? Oke, baik. Struktur yang ketiga adalah interpretasi atau bagian perenungan dari peristiwa yang dialami. Artinya, di sini ada amanat, ada sesuatu hal yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca agar merenungkan, agar melakukan apa yang diinginkan oleh penulis. Paham ya? Nah, jadi struktur dari teks inspirasi ada tiga. Pertama, orientasi atau pengenalan si tokoh biasanya. Yang kedua, terdapatnya peristiwa atau kejadian yang dialami oleh si tokoh. Yang ketiga, ada perenungan atau ada amanat untuk si pembaca atau pendengar sebuah cerita. Paham ya teman-teman ya? Oke, itu struktur gitu ya. Tolong diingat jangan sampai lupa. Baik, berikutnya kita teruskan. Nah, menyusun, bagaimana sih cara kita menyusun sebuah teks inspirasi? Nah, tadi kan kita sudah mengenal apa saja. Pertama, pengertian. Yang kedua apa? Ciri. Yang ketiga apa? Kebahasaannya. Yang keempat, struktur. Nah, itu ya, teman-teman. Sekarang bagaimana caranya membuat teks inspirasi? Nah, coba dibuka teman-teman buku paketnya halaman 148. 148. Bagaimana cara menyusunnya? Coba dilihat langkah-langkahnya. Yang pertama adalah cara menyusun teks inspirasi yang pertama adalah menentukan tema. Tema itu hal yang secara umum akan membahas tentang apa atau topik yang akan diceritakan. Teman-teman akan bahas tentang apa sih? Yaitu sekolah atau misalnya penyakit corona dan sebagainya yang sudah lama ya, kita hampir 1 tahun begitu. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat gitu, cepat menghilangkan penyakit tersebut. Amin Allahumma amin. Nah, jadi yang pertama adalah tentukan tema. Jadi temanya dulu yang dibahas. Apa sih temanya yang direncanakan? Nah, itu kira-kira. Kemudian menentukan kerangka umum sesuai dengan struktur yang di halaman depan. Artinya teman-teman harus sesuai dengan strukturnya. Karena teman-teman membuat teks inspirasi, otomatis strukturnya harus teks inspirasi. Apa saja tadi coba? Satu, orientasi atau pengenalan. Yang kedua, adanya insiden atau peristiwa yang dialami oleh tokoh. Yang ketiga, interpretasi atau perenungan. Nah, artinya ada amanat untuk si pembaca atau pendengar cerita. Jangan sampai lupa loh. Oke, baik, yang berikutnya, mengembangkan karangan, menggunakan kalimat-kalimat baik dan benar, menggunakan diksi. Diksi itu pilihan kata teman-teman yang tepat, artinya kata-katanya harus tepat, serta ejaan dan tanda baca. Nah, jangan lupa titik koma, besar kecilnya di awal besar dan di akhirnya kecil. Nah, itu kira-kira teman-temannya paham ya?
pembentukan sebuah kalimat karena teman-teman sudah kelas 3 SMP. Jadi memang harus baik cara penulisannya. Baik, yang terakhir adalah membaca dan memperbaiki yang perlu diperbaiki. Artinya dievaluasi setelah jadi cerita tersebut, teman-teman baca ulang. Setelah dibaca ulang, teman-teman koreksi apa yang harus dikoreksi. Agar apa? Agar lebih baik lagi tulisannya. Paham ya? Oke, saya ulangi. Pertama, cara menulisnya adalah menentukan tema. Yang kedua adalah menentukan karangan kerangka umum berdasarkan struktur. Artinya harus sesuai dengan struktur teks inspirasi. Yang ketiga apa? Ketepatan kalimat. Kalimatnya harus jelas. Nah, kemudian apa? Selain kalimat yang jelas, menggunakan diksi, artinya pilihan katanya benar, baik, tidak kasar, dan sebagainya. Ejaan itu termasuknya huruf besar di awal, huruf kecil di akhir, kemudian pakai tanda titik, kemudian komanya bisa jika diperlukan. Nah, kemudian tanda baca sama ya tadi ya. Nah, kemudian terakhir apa? Mengevaluasi atau membaca kembali teks yang sudah kita buat. Paham ya, teman-teman ya? Oke, gitu. Oke, karena sudah habis tentang teks inspirasi. Nah, jadi teman-teman tolong diperhatikan kembali video pembelajaran ini agar lebih paham. Boleh teman-teman kalau ada yang tidak paham boleh bertanya, boleh lewat WA atau boleh lewat Google Class begitu ya kira-kira teman-teman ya. Oke, itu saja tentang teks inspirasi. Tolong disimak kembali, jangan sampai tidak disimak ya, karena memang paham atau tidaknya tergantung teman-teman. Baik teman-teman, demikian, sehat selalu, jaga kondisi, jangan lupa tetap semangat walaupun di rumah, belajar lewat video pembelajaran dan diselingi dengan Zoom, tidak apa-apa, gitu ya. Baik demikian, mari kita tutup dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Nun wa qalami wa mayasturun. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.